2 penyelenggaraan pilgub terakhir inilah kemudian pelaksanaan pilgubnya hampir dikatakan ya minim kendala, kemudian minim konflik. Memang tantangan tersendiri di 2024 ini ada kejenuhan masyarakat pemilih pasca penyelenggaraan pemilu nasional. Kalau 2018 itu pilgub dulu, kemudian pemilu nasional di 2019-nya. Kalau ini pemilu nasional dulu di bulan Februari, kemudian pemilu lokal di bulan November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, Pilkada serentak tahun 2024 telah kita laksanakan pada Rabu 27 November 2024. Untuk kali ini, Arisa dan saya Ilma hadir di podcast KPU Jawa Timur dalam program Cakap, Cangkruan Demokrasi dan Pemilu akan mencoba mengulik refleksi di balik penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dan 2018. Bersama narasumber yang menyelenggarakan 2 pilkada tersebut. Siapa dia? Ya, tentunya Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Aang Kunaifi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ilma, Mbak Risa. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, cukup sehat. Ya. Jadi ini sebenarnya kita ini juga penasaran, kok bisa sih Pak Ketua ini ya bisa menyelenggarakan Pilkada 2018 dan 2024. Soalnya kita tahu bahwa Ketua ini baru bergabung di KPU Jawa Timur kan di tahun 2024 nih ya. Kalau nggak salah itu di akhir tahapan pemilu 2024. Benar seperti itu nih Ketua? 7 hari setelah penyelenggaraan pemilu nasional. 20 Februari 2024. Nah, itu gimana ceritanya? Kiprah jenengan itu seperti apa Ketua? Ya, alhamdulillah kami terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu berkesempatan untuk mengikuti proses penyelenggaraan pilkada khususnya pilgub itu di momen 2 kali pilgub terakhir sebagai penyelenggara pemilu, meskipun di 2018 kami di sisi pengawasnya, kemudian di 2024 ini kami bertanggung jawab secara teknis penyelenggaraannya. Sehingga banyak hal lah yang kemudian bisa cukup untuk membenahi apa yang kemudian harus dibenahi di penyelenggaraan 2024, belajar dari pengalaman di 2018. Iya, kalau nggak salah dulu juga sudah datang ke sini, tiap hari kita minta datang, hadir, kita repotkan juga ya Ketua. Kalau nanti teman pilih bisa deh melihat foto Ketua di bawah ini dulu di Pilgub 2018 seperti apa, masih kurus gitu ya Ketua. Iya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya di Ilma mau tanya nih. Ya baik Pak Ketua. Seperti kita ketahui, angka partisipasi masyarakat kan meningkat ya Pak pada Pilkada 2024 ini. Iya. Nah, menurut Pak Ketua, inovasi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi awal kita merumuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di samping sudah dijadwalkan oleh KPU RI tahapan karena ini penyelenggaraan pertama kalinya secara serentak nasional di 37 provinsi minus DIY kan. Itu ya secara sadar kami biasanya KPU menyusun yang namanya branding penyelenggaraan pilkada, dan kami juga tetap memperhatikan branding yang sudah dilakukan KPU di 2018 yang kemudian mengambil tagline guyup rukun di 2024. Kalau sudah guyup rukun berarti kita harus ceria bersama, atau dalam istilah Jawa Timurnya seneng bareng. Itu yang kami gagas, dan kemudian cara kita menyosialisasikan penyelenggaraan pilkada di 27 November itu ya harus memahami kondisi Jawa Timur yang wilayahnya juga cukup luas, 38 kabupaten kota, ada daerah yang kemudian tidak mudah untuk dijangkau seperti di Sumeneb ada wilayah kepulauan, kemudian di Gresik pun ada
wilayah kepulauan, ada daerah di Pacitan maupun Trenggalek yang tidak mudah dijangkau, sehingga kami melibatkan banyak pihak dalam menginformasikan bahwa tanggal 27 November setiap warga Jawa Timur harus datang ke tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya masing-masing. Dan itu tentu KPU tidak bisa sendirian, harus melibatkan banyak pihak, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta Pilgub Jawa Timur di 2024 yang ada 3 pasangan calon yang juga melakukan kampanye guna untuk menghadirkan pemilih ke tempat pemungutan suara di tanggal 27 November. Ya, Ketua, dari proses perumusan ini, tagline, maskot, ini kan juga alat sosialisasi ya, itu juga melibatkan masyarakat ya Ketua? Salah satu inovasinya apakah seperti itu di situ melibatkan masyarakat? Ya, jadi untuk tagline maupun maskot kita bahkan sampai membuka yang namanya sayembara ya, untuk menentukan siapa, setiap warga Jawa Timur bisa berhak mengusulkan bahkan untuk tagline-nya di 2024 Pilgub 2024 ini kita mengusung maskot yang namanya si Jale, itu burung merak ya. Ya, merak Situbondo. Merak Situbondo, baluran yang kemudian dikemas dengan gambar yang agak unik sehingga memudahkan pemilih untuk mengingat bahwa tanggal 27 November ada ikon merak baluran kita menyelenggarakan Pilgub. Terus terang Pilgub di Jawa Timur ini tidaklah mudah untuk menyelenggarakan. Di 2024 ini merupakan penyelenggaraan Pilgub yang keempat kalinya. Pelaksanaan pilkada langsung diawali dari 2008, 2013, 2018, 2024. Di 2 penyelenggaraan Pilgub terakhir inilah kemudian pelaksanaan Pilgubnya hampir dikatakan ya minim kendala, kemudian minim konflik, dan hasilnya pun tidak terkoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Luar biasa ini. Oke, nah tadi kan kita sudah membicarakan terkait dengan sosialisasi. Kemudian kalau untuk tahapan fasilitasi kampanye sendiri Ketua, mungkin ada perbandingan di 2018 seperti apa, kemudian di 2024 seperti apa? Untuk kampanye belajar dari pengalaman kami ya di 2018, cara kita KPU memfasilitasi itu memang harus detail, spesifik, dan punya sensitivitas tinggi. Saya ingat betul 2018 itu KPU dikomplain oleh salah satu peserta pemilu. Kebetulan di 2018 itu kontestannya hanya 2 pasangan calon. Ketika menyodorkan desain gambar alat peraga kampanye itu tapi kurang ada kelewatan untuk mengkoreksi, karena waktu itu satu gambar paslon itu ada pakunya, satunya tidak. Nah, itu yang kemudian menimbulkan permasalahan di lapangan. Kami waktu itu di sisi pengawas tentu mendapatkan banyak laporan terkait dengan komplain tersebut. Itu yang menjadi perhatian sehingga di 2024 ini dalam menyetujui desain gambar yang nantinya akan difasilitasi oleh KPU untuk dicetak sebagai alat peraga kampanye maupun bahan kampanye itu memperhatikan aspek-aspek tersebut. Oke ya. Untuk masa kampanyenya sendiri juga berbeda ya Ketua itu? Iya, berkurang. Kalau di 2018 itu sekitar 3 bulanan lebih, di 2024 ini cukup pendek sekitar 2 bulanan, dan memang tantangan tersendiri di 2024 ini ada kejenuhan masyarakat pemilih pasca penyelenggaraan pemilu nasional. Kalau 2018 itu Pilgub dulu, kemudian pemilu nasional di 2019-nya. Kalau ini pemilu nasional dulu di bulan Februari, kemudian pemilu lokal di bulan November. Itu tantangan tersendiri bagi kami penyelenggara pemilu. Iya. Pak Ketua, seperti kita ketahui kan salah satu jenis kampanye kita punya yang namanya debat publik ya Pak. Untuk Jawa Timur sendiri, inovasi apa di debat publik tersebut pada
penyelenggaraan 2024 dan 2018? Ya, kami sadar bahwa kontestan yang ada di Jawa Timur ini merupakan tokoh yang tiga-tiganya, ada 3 pasangan calon yang kemudian banyak dikenal tidak hanya di Jawa Timur, secara nasional, sehingga kemasan yang dilakukan oleh KPU dalam memfasilitasi debat publik itu mengambil jumlah yang maksimal sebagaimana ketentuan 3 kali, karena ketentuan maksimalnya kan 3 kali kita selenggarakan, dan dikemas dengan menampilkan adat kebudayaan di wilayah Jawa Timur dengan meminta pasangan calon itu untuk tampil dengan busana adat istiadat yang ada di Jawa Timur, dan materi-materi yang disampaikan pun itu kami melibatkan teman-teman yang ada di perguruan tinggi untuk merumuskan pertanyaan, sehingga dalam konteks debat yang informasinya ratingnya tertinggi daripada pilkada di provinsi lain, itu bisa meyakinkan pemilih, ada kesempatan bagi pasangan calon untuk memaparkan visi misinya masing-masing dan bisa meyakinkan tiap-tiap pemilihnya untuk memilih dirinya di tanggal 27 November. Dan saya rasa debat di Jawa Timur, 3 kali pelaksanaan debat itu memang luar biasa, memberikan banyak informasi kepada masyarakat, dan itu terbukti di rating yang disampaikan oleh teman-teman televisi penyelenggara, yang memang kita dalam menyelenggarakan debat publik 3-tiganya itu tidak berbiaya oleh teman-teman televisi. Ini prestasi juga ya. Jadi juga kita ternyata KPU ini juga melakukan penghematan anggaran seperti itu nggih Ketua nggih. Tadi berbicara terkait dengan kampanye, kita juga penasaran. Kemarin itu kan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, itu kan Jawa Timur relatif cepat ya Ketua. Nah, evaluasi dari rekapitulasi di tingkatan TPS sampai dengan provinsi, itu seperti apa Ketua kemarin? Ya, alhamdulillah. Walaupun kalau kemudian ngomong penghitungan suara itu secara berjenjang, dihitung di tanggal hari pemungutan, kemudian direkap sesuai durasi waktu di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai di tingkat provinsi, tapi KPU Jawa Timur secara khusus berupaya secepat mungkin menampilkan perolehan hasil penghitungan suara via online, yaitu yang namanya data center, dengan menampilkan bukan dihitung secara rekapitulasi tapi menampilkan yang namanya form C hasil plano di tiap-tiap TPS agar masyarakat sendiri pun bisa menghitung. Dan hasil hitung 27 November oleh lembaga-lembaga quick count itu berbanding lurus dengan hasil rekapitulasi yang kita selenggarakan sesuai dengan jadwal tahap. Luar biasa. Berarti data center ini merupakan salah satu inovasi KPU Jatim ya Pak Ketua? Dan alhamdulillah informasinya satu-satunya data center yang dibuat oleh KPU Provinsi. Ini prestasi lagi sepertinya buat Jawa Timur ya. Nah, untuk data center itu sendiri mungkin bisa dijelaskan ke teman pemilih Pak Ketua seperti apa gambarannya ya? Iya. Data center merupakan web yang disiapkan khusus oleh KPU RI sebenarnya, dan setiap KPU daerah, provinsi maupun kabupaten kota bisa mengakses, dan jajaran kita yang bertugas di tanggal 27 November maupun di kecamatan itu punya kewajiban menampilkan hasil penghitungan maupun rekapitulasi secara berjenjang tersebut di link tersebut, sehingga masyarakat bisa memiliki form yang memang itu menunjukkan hasil penghitungan suara, hasil pelaksanaan penggunaan hak pilih tanggal secara 27 November gitu ya, secara real time. Kemudian ya artinya bisa meminimalkan rasa kecurigaan masyarakat terhadap KPU utamanya ya, yang seringkali jadi bulan-bulanan karena kurang transparan dan lain, dan ini masyarakat bisa real time mengikuti, bahkan bisa mendapatkan formulir hasil penghitungan secara langsung di waktu itu. Nah, masyarakat untuk mendapatkan info secara real time dari data center itu seperti apa? Apakah di situ media selalu meliput atau TV juga live, atau kita juga KPU kemarin juga selalu memberikan rilis, seperti apa itu Ketua? Ya,
Di waktu 27 November itu kebetulan kita juga jadi tuan rumah, ada kunjungan dari beberapa negara sahabat datang ke Surabaya. Kebetulan KPU Jawa Timur menjadi tuan rumah dan kita lokasikan di Surabaya, dan data center itu kita taruh di tempat gedung yang di lantai 22 waktu itu, di gedung yang cukup tinggi dengan filosofi bahwa kita bisa memantau Jawa Timur di itu. Dan teman-teman media hampir setiap hari ya selama 5 hari itu nungguin di data center itu untuk update situasi perkembangan hasil penghitungan, tidak hanya untuk Pilgub Jawa Timur tapi untuk perolehan Pilgub pilihan Bupati Wali Kota di 38 kabupaten kota juga bisa diakses oleh teman-teman media dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat pemilih di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Luar biasa. Keren ya. banget ya, Kak. Nah, Ketua, kita masuk ke kontestasi dari pasangan calon gubernur dulu, gubernur dan wakil gubernurnya nih. Seperti apa perbandingan kontestasi untuk yang 2024 dengan 2018, Ketua? Ya, di Jawa Timur tentu biasanya selalu ada kejutan gitu. 2018 ada kejutan, baik itu pertama terkait dengan mahar politik yang muncul awal-awal tahapan, kemudian mengerucut ada 2 pasangan calon. Di 2024 juga demikian, awalnya adem ayem, terus kemudian di hari-hari pendaftaran ternyata muncul 3 pasangan calon, yang ketiganya untuk calon gubernur itu sama-sama dari unsur perempuan. Ini yang luar biasa, dan bahkan Museum Rekor Indonesia pun memberikan apresiasi terkait dengan proses kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Nah, jadi sebenarnya kalau kita di 2018 itu kadang kan kalau 2 itu pasti panas kan kayak gitu. Yes. Tapi ternyata 3 pun juga masih panas ya kalau di Jawa Timur, Ketua. Iya, untung kalau 2 atau 3 paslon itu, kalau saya secara pribadi lebih suka lebih banyak pasangan calon, karena memang itu akan lebih banyak memberikan pilihan kepada pemilih untuk menentukan dia suka selera yang seperti apa. Kalau di 2018 itu hanya 2 pasangan calon, yang satu unsurnya petahana, yang satunya penantang. Kemudian kalau di 2024 ini prinsipnya nggak ada calon petahana sebenarnya kan, karena di periode hasil Pilkada 2018 itu selesainya di 2023. Ya. Tapi ya cukup menarik ya kemarin, karena 3-tiganya perempuan itu dapat rekor muri lagi seperti itu. Koleksi rekor muri. Iya. Lalu Pak Ketua, ada nggak sih fenomena lokal yang terjadi pada Pilkada 2024 maupun Pilkada 2018 kemarin? Ya, kalau di 2018 kita di fenomena calon tunggal waktu itu awal kan, karena memang di 2018 itu hanya 18 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilihan Bupati Wali Kota di barengan dengan Pilgub Jawa Timur. Kalau 2024 ini 38 kabupaten kota secara serentak. Jumlah calon tunggalnya pun itu tentu bertambah. Jadi kalau 2018 muncul di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Ngawi, 2024 itu di kota besar Surabaya yang menimbulkan banyak diskusi oleh teman-teman masyarakat sipil, dan Kabupaten Gresik. Itu daerah metropolis namun ada calon tunggal. Kemudian di Kabupaten Ngawi kembali terulang, 2018 itu penyelenggaranya calon tunggal, 2024 itu juga lagi-lagi calon tunggal. Tambah lagi kota Pasuruan dan Kabupaten Trenggalek. Itu saya rasa juga bagian dari fenomena yang ada di Jawa Timur yang kemudian bisa untuk dilakukan kajian oleh teman-teman masyarakat sipil, teman-teman akademisi. Ada faktor apa? Apakah kemudian partai politik memang sepakat hanya mengusung itu, atau ada faktor lain? Itu kemudian bisa menjadi kajian, walaupun kami sadar betul bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan 1 pasangan calon itu sah dan boleh diselenggarakan. Sepertinya ada satu fenomena lagi yang menarik, Ketua.
tingkat partisipasi masyarakat di Madura selalu tinggi kan Ketua? Yes. Iya kan gitu. Tapi bagaimana dengan kalau yang 2018 itu kan kayak parmasnya itu hampir mencapai 100% gitu. Kalau yang di 2024 kemarin Ketua? Kita sebagai penyelenggara di Jawa Timur tentu memang harus lebih memberikan perhatian khusus kepada 4 kabupaten yang ada di Kepulauan Madura. Belajar dari pengalaman lagi-lagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun 2008. Untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang harus diulang itu kasusnya di Jawa Timur, dan waktu itu pemohon mendalilkan problem-problem yang muncul ada di 4 kabupaten tersebut. Itu pertama kali istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif itu muncul dari kasus itu. Di 2013 kembali terulang Pilgub Jawa Timur, juga ada pengulangan pelaksanaan pemungutan suara diakibatkan dari proses-proses yang sebagian besar dimunculkan di daerah itu. Oleh karenanya di 2 penyelenggaraan terakhir ini kita menjadi atensi khusus terkait dengan partisipasi maupun dinamika sosial yang ada di sana. Dan alhamdulillah sepanjang penyelenggaraan Pilgub 2024 tidak ada kendala berarti. 2018 bukan tidak ada masalah, tapi bisa dilakukan diskusi kembali karena di 2018 untuk pemilihan gubernurnya tidak ada masalah. Jadi lancar-lancar saja dan hasilnya tidak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Namun catatannya di Kabupaten Sampangnya itu harus diulang di sekitar 1.450-an tempat pemungutan suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang di 2018. Itu tantangannya. Kalau kemarin ada satu insiden aja bentrok massa yang sampai menimbulkan korban, kehilangan nyawa di Kabupaten Sampang karena memang situasi yang kurang diantisipasi oleh masing-masing pasangan calon. Kayak kita sudah mulai berbusa ini, monggo Ketua silakan diminum Ketua. Ini kopi apa kopi? Kopi ya kayak yang di tadi ya. Iya, monggo kopi. Tapi enggak tahu Ketua itu kopi dari mana itu? Kopi khas Jawa Timur. Pastinya karena ada di KPU Jawa Timur. Nah, kita lanjut lagi. Kayaknya di Pilgub Jatim 2024 ini KPU Jawa Timur itu banyak melakukan kolaborasi dengan multi pihak. Nah, tujuannya itu untuk apa dan siapa saja yang dilibatkan, Ketua? Ya, karena kita sadar bahwa Jawa Timur ini wilayahnya luas, populasi penduduknya sekitar 40 juta, sehingga nggak mungkin KPU itu bekerja sendirian. KPU harus melibatkan banyak pihak, baik itu instrumen pemerintahan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pihak keamanan dari sisi kepolisian, bahkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, terus tentara nasional itu kita libatkan semua untuk memberikan support bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, proses transisi kepemimpinan di Jawa Timur yang serentak dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia ini berjalan lancar, utamanya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Di unsur masyarakat pun tidak sedikit memberikan dukungan dari teman-teman mahasiswa di tiap-tiap perguruan tinggi atau organisasi ekstra kampus. Itu kita rangkul semua, tokoh agama kita rangkul karena kita sadar bahwa Jawa Timur ini masyarakatnya beragam, kebudayaan, karakteristiknya pun beragam, sehingga ya KPU harus bergandengan tangan dengan semua pihak, apalagi dengan teman-teman yang ada di penyelenggara pemilu, pengawas pemilu misalnya, itu memberikan support luar biasa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan yang cukup rumit di 2024 dengan ragam tantangan, dengan tingkat kejenuhan baik dari sisi penyelenggara maupun pemilih, tapi alhamdulillah berjalan sukses dan yang minim koreksi dari lembaga yudikatif.
Makanya juga ada Satgas Demokrasi itu ya Ketua, Ada melibatkan Satgas teman-teman Demokrasi Cipayung ya. yang kita bergandengan tangan dengan teman-teman OMEK yang biasa disebut Cipayung. Itu cukup efektif dan membantu untuk menggerakkan mereka dengan jaringan mereka untuk menginformasikan bahwa tanggal 27 November mengantisipasi adanya praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Itu saya rasa cukup efektif di tahun 2024. Baik, terakhir ya Pak Ketua, bagaimana sih tren sengketa hasil pemilihan pada Pilkada 2024 dan Pilkada 2018? Ya, kalau di 2018 ada proses upaya untuk mengkoreksi hasil penetapan perolehan suara pasangan calon oleh kontestan ya, pemohon sebagai pemohon. Kalau di 2018 itu ada koreksi yang putusannya itu terkait dengan Kabupaten Sampang yang mengkoreksi pelaksanaan ulang pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang, tapi untuk pilgubnya tidak ada. Dari 2024 juga sama, ada sekitar 17 kabupaten kota yang mengajukan permohonan dan 1 untuk pilgub, dan dalam proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan KPU bahwa KPU Provinsi Jawa Timur ya, dan untuk kabupaten kota hanya di Kabupaten Magetan hasil penetapan perolehan suaranya dikoreksi dan KPU diminta untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 4 tempat pemungutan suara. Dari sekian TPS itu yang diminta oleh Mahkamah dikoreksi itu hanya 4 di Kabupaten Magetan, itu pun untuk hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Magetan. Oke. Nah, jadi ini tadi karena pertanyaan terakhir, teman pemilih, kita tadi telah banyak belajar, banyak mengkaji mengenai penyelenggaraan Pilkada 2018 dan 2024. Dan teman pemilih telah bisa membandingkan seperti apa dinamika pada kedua pilkada serentak tersebut. Nah, ini kemudian bisa menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara maupun masyarakat maupun peserta pemilu untuk perbaikan pada pilkada selanjutnya. Terima kasih Pak Ketua telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Jawa Timur. Terima kasih Mbak Ilma, Mbak Risa. Baik teman pemilih, demikianlah episode refleksi di balik penyelenggaraan Pilkada 2024 dan 2018. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan like media sosial KPU Jawa Timur di bawah ini. Dan saya Ilma. Dan saya Risa. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.